Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, etika mencari ilmu yang seringkali kita lupakan adalah kesucian diri ketika belajar. Salah satu bentuknya adalah wudhu. Para ulama terdahulu senantiasa menjaga wudhunya ketika belajar maupun mengajar. Di antaranya ada Imam Al-Baghawi yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Lebih dari itu, ia adalah sosok yang teramat zuhud. Untuk rinciannya, silakan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Ia adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farah Al-Baghawi Al-Syafi'i. Ia adalah seorang ahli hadis juga ahli tafsir. Ia digelari sebagai penghidup sunnah dan rukun agama. Ia adalah penulis berbagai kitab. Ia lahir pada tahun 438 Hijriah di kota Buksur, suatu kota di antara Hira dan Marw al-Rud, salah satu kota di negara Khurasan yang belakangan disebut Persia. Ia adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i dan memiliki beberapa karya tentang madhab tersebut. Ia belajar kepada beberapa penghafal Al-Quran. Dalam bidang fikih dan hadis, ia belajar kepada Al-Qadi Husain. Dalam bidang tafsir, ia dipengaruhi oleh tafsir Al-Kalbi dengan bimbingan gurunya Muhammad bin Hasan Al-Manurudi. Ia adalah seorang yang zuhud dan waro. Di antara sifat kezuhudan dan kewaroannya adalah ia selalu menyampaikan pelajaran dalam keadaan suci. Ia hanya memakan roti dengan dicampur mentega. Sepanjang umurnya, ia tidak berhubungan dengan pemerintahan. Ia meninggal pada tanggal 16 Syawal tahun 516 Hijriah di kota Marw al-Rud. Ia dimakamkan berdekatan dengan makam gurunya Al-Qadi Husain. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Ma'alim Al-Tanzil, Syarhu Al-Sunnah fi Al-Hadis, Al-Masabi fi Al-Hadis, Al-Tahdif fi Fiqh Al-Syafiyah, Al-Kifayah bi Al-Fiqh yang ditulis dengan bahasa Persia, Al-Kifayah fi Al-Qiraat, dan lain-lain. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang kaya dengan pengutipan dari imam salaf terdahulu. Menurut Ali Iyazi, kitab ini merupakan kitab mutawasid dan syamil, moderat dan menyeluruh. Al-Baghawi menyebutkan sanad di awal pembahasannya. Tafsir ini banyak dipengaruhi oleh tafsir Al-Talabi yang dikenal dengan nama Al-Kasfu wa Al-Bayan. Bahkan, sejatinya tafsir tersebut adalah sumber utama tafsir Al-Baghawi. Tafsir ini tidak hanya sebatas bersumber dari Al-Ma'sur atau riwayat, tetapi juga dari berbagai pendekatan lainnya, seperti qiraat, kebahasaan, dan ilmu bahasa Arab, i'rab, ta'wil, masalah-masalah fikih, persoalan-persoalan tasawuf. Berikut keanehan-keanehan yang menyertainya dan hadis-hadis palsu yang terdapat dari tafsir Al-Talabi. Metodologi tafsir Al-Baghawi. Ali Iyazi menuturkan bahwa metodologi tafsir ini sama halnya dengan tafsir bil ma'sur lainnya. Al-Baghawi menyebutkan nama surat dan maknanya, tempat turunnya, Mekah atau Madinah, pendapat-pendapat yang menyertainya, dan membedah ayat dari sudut pandang bahasanya. Al-Baghawi membandingkan qiraat yang masyhur dan syadz, menyebutkan 2 atau 3 ayat tentang asbabun nuzul suatu ayat atau surah, nasih mansuh, dan persoalan-persoalan fikih dan madhab Syafi'i sebagai sumber penyelesaiannya. Ia juga membahas tentang permasalahan teologi.
yang diselesaikan atau disesuaikan dengan paham Al-Asy'ari. Dalam beberapa kasus penafsiran, ia mengkritik pemahaman kelompok Mu'tazilah. Husain Al-Dhahabi menyatakan bahwa tafsir Al-Baghawi adalah tafsir yang kaya dengan riwayat. Namun demikian, kekayaan ini tidak menjamin tafsirnya terbebas dari riwayat yang lemah. Menurutnya, tafsir Al-Baghawi dalam beberapa tempat mengutip dari para periwayat yang dianggap lemah oleh mayoritas ulama. Al-Baghawi jarang memberikan komentar atau penilaian terhadap riwayat yang dipertentangkan dan dianggap lemah. Al-Baghawi, sambung Al-Dhahabi, adalah seorang penafsir yang menolak ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan tafsir sebagai alat bantu penafsiran. Meskipun dalam beberapa ayat yang dirasa sulit, ia menggunakan pendekatan nahwu untuk menyingkap suatu makna. Dalam tafsir ini bisa dijumpai banyak sekali kisah-kisah Israiliyat dan kisah-kisah palsu, terutama kisah-kisah yang menafikan kemaksuman Nabi. Di antaranya, kisahnya adalah kisah Nabi Daud. Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Daud berada di atas istana dan sedang melirik ke kiri dan ke kanan mengintip wanita yang sedang mandi. Ia jatuh hati pada salah satu wanita yang merupakan istri dari panglima perangnya. Singkat cerita, Nabi Daud memerintahkan panglimanya tersebut untuk berperang di bagian depan dengan maksud agar ia rentan tewas dan Nabi Daud bisa menikahi istri dari panglima perangnya. Sedangkan pada saat itu, Nabi Daud sudah memiliki 99 istri. Tiba-tiba datanglah kedua malaikat di waktu ibadah Nabi Daud. Namun sayangnya, kedatangan tersebut tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, Nabi Daud tersadar bahwa itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menilai bahwa penafsiran kisah seperti ini merupakan penafsiran yang bercacat. Selain karena dalam sanadnya terdapat kecacatan, juga dalam matanya bertolak belakang dengan kemaksuman Nabi. Penafsiran kisah yang tidak mengandung cacat adalah bahwa suatu hari datanglah dua bersaudara ke kediaman Nabi Daud. Pada hari itu merupakan hari khusus yang digunakan Nabi Daud untuk beribadah. Sontak saja kedatangan keduanya membuat Nabi Daud kaget. Salah seorang dari keduanya berujar bahwa saudaranya tidak berlaku adil pada dirinya. Ia berkata, "Aku hanya mempunyai satu kambing, sedangkan saudaraku ini sudah mempunyai 99 kambing. Ia meminta kambingku untuk menggenapkan kambingnya menjadi 100, ujarnya. Nabi Daud pun menjawab, "Saudaramu telah berlaku zalim karena meminta satu kambingmu," tutup Nabi Daud. Tidak lama kemudian, kedua malaikat berwujud manusia itu pun menghilang, dan Nabi Daud tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan memutuskan suatu perkara dengan tergesa-gesa tanpa mendengarkan argumen saudaranya yang lain. Kemudian beliau pun sujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menurut mayoritas ulama merupakan kisah yang sebenarnya. Sahabat-sahabatku, dalam perjalanan hidup Al-Baghawi di atas dapat diambil pelajaran bahwa etika, tata krama, berperilaku merupakan jalan seseorang dipandang baik dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, keistiqomahannya dalam menjaga kesucian merupakan pengantar utama yang menjadikannya seorang ulama. Juga dari metodologi yang ia susun dapat diambil pelajaran bahwa kaya tidak menjamin dari ketercukupan. Bahkan peluang kehampaan justru semakin mungkin untuk masuk. Mengingat bahwa tafsir tersebut kaya sekali dengan pendekatan-pendekatan, namun demikian tidak lepas dari sorotan. Terakhir, dari kisah Nabi Daud dapat diambil pelajaran
bahwa seseorang harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengarkan terlebih dahulu keluhan yang diutarakan oleh pihak yang berseteru, baru kemudian memutuskan kebijakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.